Nah, dalam Al-Quran itu, dalam surat Yunus ayat 57 Allah mengatakan itu, kuturunkan Al-Quran untuk pelajaran dan membersihkan kekotoran dalam hatimu, supaya ketika hatimu bersih kamu dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk berarti pintar. Apa buat podcast seperti ini dalam konteks-konteks kebaikan, ya, mensiarkan kebaikan, itu kan bagian daripada mempraktekkan pelajaran itu kan, dalam Al-Quran. Zalika wal fadlul kabir, itu orang-orang yang ketika dia mengambil jalan kebaikan dengan Al-Quran, yang walaupun dia belum baca, dia berbuat kebaikan, tapi dia belum baca Al-Quran itu termasuk awalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, ini nih kalau Jumat kayaknya di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan ini sering dapat berkah. Dan hari ini pun dapat berkah lagi, didatangi oleh beliau. Tidak mau disebut sebagai penceramah atau lebih adem disebut sebagai penyampai Quran. Dr. Kandidat Husyam Usman SOS MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, barakallah, sehat, Masya Allah. Ini Jumat terakhir Ramadan. Masya Allah, memang luar biasa. Ini Jumat terakhir, tanggalnya 25 Ramadan. Jadi begitu luar biasa, malam-malam ganjil kemarin gitu kan. Masya Allah gitu. Dan terasa nih, kalau hari ini kayak adem gitu. Kalau aku sih Ustaz, Masya Allah. Iya, memang adem itu kan sebenarnya ada di hati. Adem itu ada di hati. Kalau bicara adem, berarti dia dapat tanda terima dari Allah. Dalam surat 48, surat Al-Fat ayat 4, Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sungguh orang-orang yang beriman itu Allah tanamkan di jiwanya itu ketenangan, ketentraman. Ketika kita merasa tentram, adem, berarti ada tanda terima dari Allah iman kita. Berarti perbuatan kita selama ini itu menunjukkan keimanan dan Allah hadiahkan kita ketentraman, ketenangan. Maka sakinah itu bukan hanya menikah. Orang-orang yang beriman, bertakwa, dia dapat ketenangan. Nah, ketenangan orang beriman tentu beda ketenangan orang yang karaoke misalnya. Beda. Atau ketenangan orang memperoleh harta, mendapatkan kehidupan kenikmatan dunia. Beda dengan kenikmatan ketika Allah tanamkan kenikmatan berdasarkan iman kita, perbuatan baik kita. Masya Allah. Subhanallah. Ini Masya Allah. Pengunjung kalau sudah ketemu dengan kalau saya menyebutnya orang-orang yang mengademkan hati, selalu enak ngobrolnya nih, terhayat sendiri. Nah, pengunjung, kita akan membahas dengan Ustadz. Ini khusus untuk edisi Lebaran. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, kita kan selalu sedih ketika Ramadan meninggalkan kita. Betul. Bagaimana Ustadz kita menyikapi Ramadan yang akan meninggalkan kita? Ya. Jadi kita ini Ramadan tentu kita bergembira ketika kedatangan Ramadan. Bahkan kita berdoa ketika dari bulan Rajab. Untuk apa? Sampai bulan Sa'ban, sampai kemudian masuk Ramadan, ya. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat keberkahan dari Ramadan. Bahkan dalam Ramadan pun kita selalu berdoa untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Ketika kita meninggalkan Ramadan terus kita sedih, itu menunjukkan bahwa kita salah satu orang yang betul-betul sungguh-sungguh mengisi Ramadannya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Dan insya Allah mudah-mudahan itu tanda-tanda bahwa kita itu mendapatkan Lailatul Qadar. Orang seperti itu cirinya itu ada 3 hal. Ketika dia keluar Ramadan, dia kembali fitrah. Masuk HP disebut kembali fitrah itu restart. Restart ulang. Nah, apa yang fitrah? Sebenarnya fitrah itu apa sih? Nah, kan ada kurikulum Ramadan. Kurikulum Ramadan itu dalam surah Al-Baqarah itu dimulai dari ayat 183 sampai 187. Di ayat 185-nya, di ujung ayatnya itu la'allakum tashkurun.
Maka di ujungnya itu ketika keluar Ramadan kita bertalbiyah dan bertakbir menunjukkan bahwa kita itu bergembira, kita menjadi pemenang Ramadan. Menjadi pemenang Ramadan itu berarti selama bulan Ramadan dia isi dengan amal-amal soleh. Ingat, amal itu ada dua, amal salah, amal soleh. Amal soleh karena ketaatan kepada Allah. Amal salah karena beramal tidak bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang beramal, ngapa kau puasa? Ya wong lain puasa, kalau kau tidak ngerti pula aku puasa. Nah, berarti dia tidak mendalilkan amalan dia berdasarkan hujah yang kuat. Kenapa kau puasa? Karena Allah memerintahkan aku puasa. Di mana kau tahu Allah merintahkan? Kau baca di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu supaya menjadi orang yang bertakwa. Ngapa aku puasa? Karena perintah Allah. Kepada siapa? Pada orang beriman. Karena aku terpanggil, berarti aku merasa punya iman. Lalu aku berpuasa. Ngapa aku berpuasa? Karena aku mengejar la'allakum tattaqun. Nah, itu punya hujah. Beda dengan orang tidak punya hujah. Berarti tumpukan dalam bulan Ramadannya itu adalah tumpukan amal soleh. Dia kejar. Apa baik amal-amal terbaik, semua dia kejar. Maka ketika keluar Ramadan dia dapat 3. Restart. Apa itu? Pertama, dia kembali menjadi manusia yang fitri, pintar. Manusia itu manusia pintar. Asal muasal kita ini pintar di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang tidak pintar. Yang kedua, kita kembali menjadi mulia. Manusia keluar Ramadan pasti mulia karena aslinya dulu ketika diciptakan mulia. Yang ketiga, manusia ini tinggi di hadapan Allah. Dulunya sebelum diciptakan kita lahir ke dunia adalah tinggi. Tapi ketika kita turun ke dunia bisa baik kita tidak tinggi. Nah, ketika keluar Ramadan 3 hal itu menjadi kembali fitrah. Makanya dalam surat Al-Baqarah 38 kata Allah, sungguh hadapkan wajahmu mau kemanapun, yang penting kamu kembali kepada fitrahmu. Fitrahmu apa? Fitrah kamu adalah fitrah yang Islam, fitrah Muslim. Fitrahnya apa? Ketika kamu telah beramal selama Ramadan, maka kamu menjadi orang yang pintar. Kenapa pintar? Karena kamu sudah mengambil pelajaran dari Hudal Linnas, Al-Quran. Bukankah Al-Baqarah pembukaannya pertama dibuka dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu? Yaitu kitab Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya sebagai petunjuk menuju kepada ketakwaan. Berarti selama bulan Ramadan kita bersama Quran, membersamai Al-Quran. Selama Ramadan, baik itu tilawah maupun tadabbur Quran kita, berarti kita bersama Al-Quran. Maka kita balik jadi orang pinter. Kenapa balik orang pinter? Karena Al-Quran itu syarat untuk memahami Al-Quran, kebersihan hati. Nah, dalam Al-Quran itu, dalam surat Yunus ayat 57 Allah mengatakan itu, kuturunkan Al-Quran untuk pelajaran dan membersihkan kekotoran dalam hatimu. Supaya ketika hatimu bersih, kamu dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk berarti pinter. Sebagaimana Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, tidak yakin malaikat. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk baru yang aku khawatir dia akan membuat kerusakan di bumi? Kata malaikat. Kata Allah, kita coba tes. Maka kemudian Nabi Adam setelah diciptakan diberi Allah beberapa kata dan kemudian diajarkan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam kemudian disuruh menjelaskan di hadapan para malaikat dan para jin. Dan Nabi Adam mampu menjelaskan dengan sempurna dan bahkan lengkap. Manusia ini karakternya adalah senang melakukan sesuatu inovasi. Kita kalau dikasih kayu, ini bisa jadi kursi, bisa dijadikan meja. Ini dasarnya pohon. Ini rotan, jadinya bantalan kursi. Ini batu, jadinya dudukan meja. Semua ini diciptakan manusia. Dulunya Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Dengan inovasi manusia, maka itu bermanfaat lebih. Subhanallah. Itulah yang disebut pintar. Citra manusia awalnya itu adalah nafsu yang terkendali. Ada 2 nafsu. Karena dalam diri kita ini ditanamkan Allah 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nafsu, ada takwa. Ketika nafsu kita dilandasi dengan takwa, nafsu yang terjaga.
Nafsu yang terjaga itu nafsu yang terkendali berdasarkan Allah menginginkan menurunkan Al-Quran. Maka dia memanfaatkan seluruh potensi menjadi baik. Contoh, kita buka HP. HP ini bisa menjadi maksiat. Tapi HP ini bisa untuk tadabbur Quran. Aku buka ayat Quran, bisa aplikasinya dari ini. Nah Ustaz, kalau soal HP, soal ini, selama puasa ini kan banyak anak-anak muda kan ngabis ke waktu tetap dengan media sosial. Betul. Berselancar. Itu gimana Ustaz? Nggak salah, asal yang diselancarinnya itu tentang tausiah, tentang kajian, tentang hal-hal yang positif tentu. Lebih bagus. Tapi pilihan itu tergantung kepada orang-orang yang mengambil jalannya. Karena diri kita ini sudah dibekali oleh Allah. Ketika bakil balik, baru ada keputusan dari Allah itu, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh dilakukan. Kita baru berlaku hukum ketika akil balik. Belum akil balik, kita menjalankan ketaatan dapat amal, tidak menjalankan ketaatan tidak berdosa. Karena belum berlaku hukum. Kenapa belum berlaku hukum? Karena otak kita belum sempurna. Ketika Allah sudah menyempurnakan kita, maka jadi pinter kita. Nah, kepintaran kita itu, jika kita dituntun oleh Al-Quran, maka menjadikan dia kepintaran yang menjadi soleh. Amalnya jadi soleh. Nah, kembali kepada Al-Quran tadi, orang yang keluar Ramadan karena selama sebulan penuh dia bersama Quran, berarti dia keluarnya pinter. Subhanallah. Pinter dia. Kenapa pinter? Karena restart dengan Al-Quran. Membersama Al-Quran dia jadi pinter. Nah, kalau dia jadi pinter, maka di dalam Al-Baqarah 185 tentang kurikulum Ramadan itu di ayat yang 185 itu di pembukaannya itu syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kuturunkan Quran bulan Ramadan itu, kuturunkan Al-Quran di bulan. Sungguh kuturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebagai pelajaran, untuk menjadi petunjuk dan penjelasan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Luar biasanya Allah turunkan Quran ini langsung pada praktek hukum-hukum kita berbuat. Dalam konteks lain ada lagi Al-Quran diturunkan kepada kita untuk dibaca. Tapi dalam konteks kurikulum Ramadan, karena itu di dalamnya ada terdapat puasa yang Allah perintahkan, maka Ramadan itu Qurannya menjadi praktek. Maksudnya apa? Mempraktekkan isi Quran. Apa praktek isi Quran? Perintahnya. Puasa itu adalah perintah isi Quran. Kita jalankan, berarti Allah ingin kita mempraktekkan langsung perintah itu. Hukum-hukum kita berbuat baik, hukum-hukum kita untuk memahami isi Quran dalam konteks itu melakukan sesuatu itu, berarti kita mempraktekkan secara langsung kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Misalnya ini infak, sedekah, wakaf, hibah. Mungkin kita menyantuni apa, mungkin buat podcast seperti ini dalam konteks-konteks kebaikan ya, mensiarkan kebaikan. Itu kan bagian daripada mempraktekkan pelajaran itu kan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya punya cerminan. Kalau orang beriman dia lakukan podcast. Kalau dia beriman landasannya, mulai dia berpikir bagaimana Ramadan ini punya dampak kepada pemirsa netizen. Kami selalu mengedepankan gerakan kebaikan lah. Betul. Berarti kita konteksnya menerjemahkan ayat 185 sebagai pelajaran. Ramadan Al-Quran dipakai untuk jadi pelajaran. Kenapa? Berarti kita dewe, bahkan lembaga kita menjadi pembeda dari hak dan batil, kata Allah. Ada lagi lembaga yang tidak peduli nak Ramadan tetap bermaksiat. Berarti itulah beda antara orang yang punya dampak Ramadan yang tidak punya dampak Ramadan. Ketika dia Ramadan dia mulai mempraktekkan bagaimana berkah Ramadan itu, dia berarti dia adalah orang yang menjadi pembeda antara hak yang batil, yang menerjemahkan Al-Baqarah 185 tadi. Coba. Masya Allah. Mereka itu dalam Quran surat Al-Fatir surat 35 ayat 32 adalah summa awrasnallazi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bismillah zalika huwal fadlul kabir. Zalika huwal fadlul kabir itu orang-orang yang ketika dia mengambil jalan kebaikan dengan Al-Quran yang walaupun dia belum baca. Walaupun belum dibaca.
Dia berbuat kebaikan, tapi dia belum baca Al-Quran itu termasuk awalun. Dalam takbiratul ihram kita, doa kita itu, kita berdoa apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai di ujungnya tuh minal awwalun. Doa itu minal awwalun itu menunjukkan, ya Allah jadikan aku orang yang selalu mengutamakan dan mendahulukan kebaikan sebelum datangnya petunjuk itu kepadaku. Jadi kita belum dapat Al-Qur'annya, kita sudah mempraktekkan. Ketika itu ketemu, kita Masya Allah, ternyata aku yang lakukan selama ini sesuai dengan isi Quran. Itulah awalun namanya. Orang yang dapat petunjuk, Masya Allah. Nah Ustaz, Masya Allah. itu tadi sudah bicara soal Ramadan. Nah, Sekarang kita akan menyambut hari kemenangan, hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. betul. Bagaimana sikap yang pas menyambut hari raya Idul Fitri, Ustaz? Sikap yang pas itu tentu konteks yang kedua. Konteks yang kedua adalah menyambutnya itu dengan fitrah kita menjadi fitrah yang mulia. Fitrah yang mulia itu kata Allah dalam surat 17 Al-Isra ayat 71 Allah mengatakan, kumuliakan anak cucu Adam. Sungguh anak cucu Adam itu mulia. Kuberikan mereka rizki yang baik-baik dan makanan yang baik-baik. Maka selama bulan Ramadan kita makan itu yang baik. Utama yang dimakan Rasul adalah kurma. Dan paling kurma Rasul itu kurma ajwa. Kita beli yang terbaik supaya apa? Kita pengen buka kita yang pertama kita makan yang dimakan Rasul. Berarti kita memakan yang paling baik sebagaimana yang diajarkan Rasul. Kita pengen dapat sunnahnya, kita ingin dapat tunan Rasulnya, kita pengen menjadikan itu yang terbaik. Perintah itu ada dalam Al-Quran ayat 172 dalam Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang kuberikan rezeki yang kepadamu. Jadi kita ini begitu Ramadan makan yang baik. Ketika keluar Ramadan, pasti kita jaga makanan yang baik. Oh, kalau begitu makanan tidak sekadar cuma makanan yang baik. Bagaimana cara mendapatkannya? Duitnya dari mana? Hasil korupsi, hasil ngerampok, hasil nipu, hasil meras, hasil ngurangi timbangan, atau kan hasil yang karena darah keringat kita dewek. Yang sudah membersihkan dengan zakat mal dan zakat fitrah maupun infak sedekah. Berarti sudah bersih. Itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Dengan apa? Dengan rizki bagi kedua anak kita, mungkin istri kita dan keluarga kita. Nah itu yang kita jago setelah keluar Ramadan. Berarti kita konteksnya adalah orang yang sukses menyikapi Ramadan. Bahkan ketika kita buka pun tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Kata Allah, ingat orang-orang yang mubazir adalah teman setan. Kalau makanan berlebihan, tidak kamu bagi dengan orang lain, kamu simpan, bahkan 2 hari, 3 hari, ujungnya busuk dalam kulkas, berarti kamu termasuk orang yang tidak sukses dalam Ramadan. Karena mubazir. Mubazir itu teman setan, kata Allah. Nah, kalau jangan kita jadi uang yang mubazir. Berarti sama Ramadan kita sering berbagi. Muat kolak, semangkok, atau sebelange, juga itu kan. Itu dibagikan 9 mangkoknya untuk orang, semangkok untuk kita. Berarti kan kita termasuk orang yang mengamalkan isi-isi Al-Quran. Itu konteksnya. Orang yang kedua yang kembali fitrah, dia keluar Ramadan sebagai pemenang, dia mampu memperoleh mendapatkan yang halal lagi baik dengan makanan yang terjaga, masuk ke dalamnya, dan bahkan dia begitu makan mengangkat dengan tangan kanan, mengucapkan bismillah dan menutup dengan alhamdulillah. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau untuk hari raya Idul Fitri ketika masuk, ya, budaya apa, silaturahmi, maaf-maafkan, ya, itu dalam konteks Islam apa berlaku sedunia ini atau hanya di Indonesia? Semua orang-orang itu mengamalkan, tapi Indonesia punya cara yang agaknya lebih spesifik, ya, beda dengan yang dari lain. Kita kan ada sanjo, bahasa Palembang, umpa-umpaan, keliling kampung, itu kan model konteks apa namanya asimilasi budaya antara dunia Islam dengan budaya kebiasaan kita yang dalam konteks apa namanya gotong royong, konsep kebersamaan Indonesia yang tentunya ada timur kita. Dan itu bagus, tapi jangan sampai begini.
ada hukum-hukum yang tercampurkan, maka kita harus berpandu dengan Al-Quran. Ketika kita bulan Ramadan, kita menjaga amalan. Ketika masuk Idul Fitri, kita salam-salaman. Orang yang kita salam itu orang yang bukan mahram kita. Orang yang tidak boleh bersentuhan tangan dengan kita itu orang-orang yang bisa jadi itu bukan orang yang boleh kita salami. Kalau bersalaman boleh. Bahkan ada yang sampai cepaka cepiki. Nah, cepaka cepiki bukan bini kita, bini wong. Itu haram. Itu berdosa. Itu mencampur adukan kebenaran kebatilan. Ada larangan dalam surat An-Nur, surat 24. Ayat 30, ayat 31, 32. Atau aturan dari Allah itu jago, kita tidak boleh. Basing-basing. Ya, salaman itu dengan siapa yang boleh dan pantas kita salami. Yang tidak boleh kita salami jangan disalami. Ya, makanya kita harus berpandu ke Quran. Jangan sampai begitu kita lebaran lebar habis amal kita. Ngapa? Karena gara-gara salaman. Sama siapa baik kita salaman tak pilih-pilih. Nah, itu berarti kita tidak menjaga kepitraan kesucian kita selama Ramadan. Padahal kata Allah, bi ahsani takwin. Dalam surat At-Tin itu Allah katakan bahwa manusia itu kuciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tapi dia akan hancur serendah-rendahnya kalau dia tidak menjaga 3 hal. Pertama kali kata Allah, dia dengan anak yatim itu dia jangan berlaku sewenang-wenang. Kepada orang miskin jangan menghardik, kepada nikmat Allah nyatakan dengan syukur. 3 hal ini supaya dia tetap dalam koridor. Bukankah kita selama bulan Ramadan selalu menjaga 3 amalan ini? Berbuat baik dengan orang segala macam. Nah, kalau keluar Ramadan ini harus tetap kita jaga supaya kita tetapnya tinggi, citra kita tuh tinggi. Kenapa tinggi? Orang yang tinggi itu orang yang mulia di hadapan Allah, itu orang yang menjaga amal kebaikan itu. Apa yang harus menjaga citra kita? Syukur. Syukur itu dalam bulan konteks kita lebaran tadi. Datanglah ke rumah kami, tak kati apa-apa, inilah yang adanya. Itu berarti dia menutupi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Padahal dia tuh sudah menyajikan, mungkin ada sirup di sini, ada kue kering, ada kue basah, ada ketupat. Tapi dia ngomong, kati apa-apa kami, makanlah yang inilah yang adanya. Berarti dia tidak syukur nikmat. Tapi kan itu kebiasaan kita kadang. Kebiasaan yang salah. Kenapa? Karena harusnya dia ngomong alhamdulillah, inilah sajian yang Allah berikan rezeki kepada kami. Mudah-mudahan dapat dinikmati. Kesannya agak sombong, bukan? Iya. Karena kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau konteks yang tadi kita menyembunyikan sesuatu yang Allah berikan kita, bukakan segala macam rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah. Ngapa kita sembunyikan seolah-olah kita tuh tidak kati? Gini, ini contoh Pak Surono misalnya. Aku kasih Pak Surono duit 10 juta. Pak Surono kabar kawan kita. Siapa? Kiki tahu bahwa Ustadz kasih Pak Surono duit 10 juta. Terus Pak Surono ini ditanya sama itu Pak Surono, Pak Ustadz nanti kasih duit berapa? Adalah tidak perlu banyak, dikit. Itu kedengeran sama aku. Kurang ajar Pak Surono. Masa duit 10 juta aku kasih, dia ngomong adalah dikit. Ngapa disembunyikan? Menurut ukuran yang pemberi itu banyak. Kenapa? Allah Maha Pemberi rezeki itu ngatur rezeki buat kita, tapi kita tutupi dengan ngomong menutupi seolah-olah adalah ada pula jadilah. Kan harusnya ngomong, Kiki begitu nanya, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Lewat Pak Usam. Kaget ya. Berarti itu syukur nikmat. Tapi kalau kita tutupi itu sama dengan konteks makan. Makanan yang kita sajikan udah banyak, itu rezeki datang dari Allah, terus kita seolah-olah ngomong akate. Atau datanglah ke gopong kami. Kan itu merendahkan kita, punya nilai kenikmatan yang Allah berikan kita. Syukuri nak gopong nak apa, silakan datang ke tempat istana kami, Masya Allah. Kami tunggu kunjungannya. Berarti kita merasa Allah yang punya rezeki itu besar. Karena ada orang yang bisa menyikapi rezeki yang diberikan dengan dia itu dengan apa? Dengan berkah. Yang dimaksud berkah itu nilai yang pertama, ziyadatul khair.
Apa itu? Nilai yang bertambah itu, kalau dia punya duit sejuta ini dia pacak beli apa-apa yang banyak sekali. Tapi kalau orang yang tidak syukur nikmat, tidak jadi berkat. Duit 100, duit sejuta itu sekali duduk di kafe selesai habis. Iya, Ustaz. Berarti tidak berkah. Kita ingin punya nilai suatu keberkahan, punya rumah yang diberikan Allah, ingin jadi berkah. Maka kita datanglah ke istana kami. Kenapa? Kita ingin memuliakan tamu dengan apa yang Allah beri dengan kita. Begitu kita memuliakan itu di hadapan Allah, seperti layaknya tadi konteks yang kita bicara, contoh tadi, misalnya begitu ngomong alhamdulillah dikasih Pak Usam, syukur, cerita seolah-olah tak terdengar Pak Usam, Kiki ngomong, tapi dalam hati alhamdulillah senang aku Pak Surono, syukur. Begitu ngomong begitu, aku langsung pengen lagi nak ngasih duit sama Pak Surono. Coba bayang begini, contoh yang lain. Aku kasih baju sama Pak Surono. Ku kasih baju, Pak Surono tidak pernah pakai baju itu. Aku kecewa. Tapi ku kasih baju sama Pak Surono. Aku pakai buat sholat. Hatiku alhamdulillah Pak Surono kasih baju. Bahagia. Kenapa bahagia? Ngelihat Pak Surono waktu aku kasih baju, ternyata baju itu dipakai oleh dia. Suatu ketika ada orang soleh pakai jaket buruk. Orang soleh itu imam lah ya, imam mazhab lah bahasanya ya, bukan ya, imam lah ya. Lalu satu ketika jemaahnya ngomong, Ustadz bahasa gitu, ngapo jaket buruk lah itu lo usang cak itu dipakai terus. Aku beli yang baru ya. Dijawab Ustadz itu kok tidak ngerti. Bukan karena jaketnya yang kupakai ini. Karena yang berikannya ini bini aku yang telah meninggal itu, dia sangat sayang dengan jaket ini. Ini penghargaan aku kepada dia yang ngejuknya. Maka aku pakai terus. Bukan karena apa-apa. Begitulah Masya Allah ya. Ketika kita diberi pemberian dari Allah, terus kita pemberian apapun yang Allah berikan kita syukuri. Kalau kita tidak syukuri dengan pemberian Allah, Allah tidak tambah. Ingat surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kamu itu syukur nikmat, kata Allah. Kalau kamu syukur nikmat, ku tambah nikmatnya. Lah kita sama makhluk kalau ketika orang bahagia dengan pemberian kita berpikir untuk memberi. Apalagi Allah yang Maha Ar-Rahman dan Rahim. Waduh ya Allah, ini Masya Allah. Masya Allah ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, ini tidak terasa 25 menit lebih gitu. Masya Allah. Hampir Sudah 20 lebih. Iya, Masya Allah. 25 malahan ini. Dan ini Masya kayaknya punya orang tamu. Nanti saya izin dengan Ustadz. Ya, silakan. Sam, untuk mencoba mendatangkan lagi beliau ke sini. Bila perlu kami punya satu hari khusus lah bersama. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan berapa per minggu atau per bulan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kebaikan. Saya masih masih benar-benar terenyuh ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adem rasanya. Al-Quran yang hujam di dalam dada kita. Sungguhlah orang-orang beriman itu dihujamkan Al-Quran di dalam dadanya. Jadi kalau kita mendapat pelajaran, berarti Allah menanamkan itu. Tanda terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah, Masya Allah. Ya. Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu sukses, dan cepat dokternya untuk diraih. Masya Allah. Karena katanya nih pengunjung tinggal sedikit lagi, tinggal tes ya. Tinggal ini sidang tertutup. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita doakan sama-sama, semoga Ustaz Usam Usman segera mendapat gelar doktor dan ilmunya bermanfaat untuk masyarakat luas. Jangan lupa juga datang ke majelis kami hari Senin. Di mana? Majelis terapi hati di Masjid D Premium Jalan Soekarno-Hatta setiap Senin jam 10 sampai jam 12. Setelah Lebaran ini ada makan siang, ditutup makan siang bersama. Masya Allah. Masya Allah. Aku boleh datang juga. Silakan, terbuka untuk umum siapa saja. Ayo kita datangi rame-rame ke Majelis terapi hati. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.